Pemirsa, KPK menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dalam perkara suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi menjadi tersangka pertama yang dijerat dengan Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berlaku sejak 17 Oktober 2019. Setelah resmi berlaku sejak 17 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah digunakan untuk menjerat tersangka untuk pertama kalinya. Tersangka pertama yang dijerat dengan undang-undang ini adalah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. KPK menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nur Hadi diduga menerima suap dan gratifikasi hingga sebesar 46 miliar rupiah. KPK meningkatkan melakukan penyidikan, menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu NHD, Sekretaris Mahkamah Agung 2011 sampai 2016, kemudian RHE swasta, dalam hal ini menantu NHD, kemudian HS, Direktur PT MIT atau MIT. Dari penyidikan KPK, uang suap dan gratifikasi puluhan miliar tersebut diperoleh tersangka Nur Hadi sejak tahun 2011 hingga 2016 dari hasil pengurusan sejumlah perkara di MA. Selain Nur Hadi, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Reski Herbianto yang merupakan menantu Nur Hadi, serta Hiendra Sunyoto, Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal. Dari Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV. Pemirsa, langkah KPK menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi menjadi momentum untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga peradilan. Perombakan besar perlu dilakukan. Sebelum mengulas perombakan signifikan apa yang harus dilakukan demi membenamkan mafia peradilan, saya akan terlebih dahulu mengulas kronologi praktik dagang perkara yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kita simak bersama. Penetapan tersangka Nur Hadi ini berawal dari sebuah operasi tangkap tangan yang terjadi pada tanggal 20 April 2016 lalu dengan nilai awal 50 juta rupiah yang diserahkan pengusaha Dodi Arianto Supeno kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung 2016 lalu. Kemudian pada tanggal 24 April 2016 maksud kami, KPK menggeledah rumah Nur Hadi dan menyita 5 mata uang asing dengan total 1,7 miliar rupiah. Dan 3,5 tahun berselang, tepatnya 16 Desember 2019. 3,5 tahun setelah OTT tersebut, KPK akhirnya menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016. KPK menduga Nur Hadi ini menerima suap dan gratifikasi sebanyak 46 miliar rupiah terkait dengan pengurusan perkara yang melibatkan ada pengusaha atau perusahaan Multikon Indrajaya Terminal. Selain Nur Hadi, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni menantu Nur Hadi, Reski Herbianto, serta Direktur Multikon Indrajaya Terminal Hiendra Sunyoto. Perkara yang diurus Nur Hadi yakni perkara perdata antara PT MIT melawan PT KBN pada tahun 2015, kemudian perkara perdata sengketa saham PT MIT, dan yang ketiga adalah penanganan sengketa tanah tingkat kasasi dan PK di MA. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen keterbukaan Mahkamah Agung dalam mengusut tuntas kasus Nur Hadi, telah bergabung bersama saya dari luar studio Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Abdullah, langsung dari Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Abdullah, perkara suap dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh mantan Sekretaris MA ini disebut oleh KPK dilakukan sepanjang Nur Hadi menjabat sebagai Sekretaris MA pada tahun 2019 hingga 2016. Artinya selama 5 tahun itu diduga telah terjadi kasus suap dan gratifikasi. Apa iya MA tidak mengendus atau mengetahui perilaku ini? Iya,
Kalau memang MA itu mengetahui perilakunya tentu akan mencegah dari awal. Tidak ada kejahatan ini dilakukan dengan terang-terangan, tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang, lihatlah Mahkamah Agung sekarang. Jangan melihat Mahkamah Agung masa lalu. Seolah-olah Mahkamah Agung tidak ada perubahan, berjalan stagnan, berjalan di tempat. Sekarang Mahkamah Agung sudah berbenah. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sudah begitu harmonis sehingga saling mengingatkan, saling memberitahu, saling bekerja sama. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung sudah begitu luar biasanya berubah, mulai dari institusi sampai ke aparaturnya, sehingga sekarang Mahkamah Agung itu lebih melihat ke depan daripada menoleh masa lalu. Masa lalu yang terjadilah, proses hukum tetap dihormati, ya. Oke. Jadi proses hukum tetap dihormati, sehingga ya kita Pak Abdullah, menatap untuk ke depan. bisa berbenah lebih baik tentunya kita harus tahu dulu apa persoalan paling besar yang ada di masa lalu supaya di kedepannya itu tidak diulangi lagi. Nah, kalau kita petakan masalah yang ada di masa lalu dan pembenahan yang dilakukan Mahkamah Agung sekarang apa, Pak? Iya, kalau masyarakat tetap melihat Mahkamah Agung masa lalu, pertanyaannya ya seperti ini. Datanglah ke Mahkamah Agung, lihatlah sendiri bagaimana perkembangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung bahkan sekarang ini Ketua Mahkamah Agung masih dinobatkan sebagai pemimpin perubahan pembangunan zona integritas oleh Kemenpan RB dan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. 63 pengadilan di Indonesia juga mendapatkan predikat bebas dari korupsi atau wilayah bebas korupsi. Pengadilan Negeri Tanjung Karang dinobatkan sebagai pelayanan terbaik, ya, nilainya sangat baik. Ini merupakan membanggakan. Kalau hal ini tidak dilihat, hanya melihat masa lalu yang suram, tentunya seolah-olah Mahkamah Agung ini tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Mahkamah Agung selalu berubah. Karena apa? Sekarang ini Mahkamah Agung punya program yang namanya Mahkamah Agung Mendengar atau Mari Mendengar. Kita mengundang beberapa narasumber termasuk media, NGO, lembaga perguruan tinggi, semuanya kita undang untuk memberikan masukan demi masa Mahkamah Agung ke depan, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung, kan begitu. Oke. Pak Abdullah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang ingin saya ketahui adalah apakah dengan berbagai pembenahan yang dilakukan itu berarti mafia peradilan sudah tidak ada lagi. Kita akan lanjutkan lagi nanti bersama Pak Abdullah. Saya akan perkenalkan lagi pemirsa, ada dua narasumber yang juga bergabung di sini bersama saya. Ada Pak Jaja Ahmad Jayus, Ketua Komisi Yudisial. Pak Jaja, selamat malam. Kemudian ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting, selamat malam. Selamat Bang malam. Jamin. Dan ada satu lagi yang bergabung dari luar studio, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi P3, Arsul Sani. Pak Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Silvi. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita seusai jeda berikut ini. Pemirsa, Sekretaris Mahkamah Agung Ahmad Setio Pujo Harsoyo diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahmad diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi 46 miliar rupiah atas tersangka mantan Sekretaris MA Nur Hadi. Ahmad Setio berada di dalam gedung KPK selama kurang lebih 5 jam. Saat dikonfirmasi usai diperiksa, Ahmad Setio sempat menampik jika dirinya bukan menjalani pemeriksaan, tetapi hanya menyerahkan sejumlah SK pengangkatan. Selain itu, Ahmad Setio juga menegaskan dirinya tidak mengetahui soal kasus suap yang diterima pendahulunya lantaran saat itu ia belum bertugas di MA. Ia enggan berkomentar lebih jauh soal kasus yang menjerat Nur Hadi dan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Enggak ditanya apa-apa. Saya hanya menyerahkan surat-surat SK SK pengangkatan saya dan sebagainya, itu aja. Bapak diperiksa sebagai saksi seperti apa? Saya nggak diperiksa sebagai saksi. Saya hanya menyerahkan surat aja. Nggak ada saksi ya, makasih. Ada pertanyaan-pertanyaan penting nggak Pak? Kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Jaja, Ya. Mengapa mafia peradilan itu terus saja eksis? Apakah karena pengawasannya yang lembek? Ya, saya ralat dulu ya. Kalau kita berbicara mafia itu kan berarti ada suatu semacam perencanaan terstruktur dan sebagainya gitu kan ya.
kalau kasus per kasus ya faktanya memang banyak ada hakim yang tertangkap oleh KPK dan sebagainya. Tapi Anda tidak melihat ini adalah jaringan terorganisir? Ya itu susah untuk buktinya. Kalau saya mengatakan ada mafia susah untuk buktinya, karena harus ada bukti gitu kan. Kalau Selama ini temuan-temuan KAY seperti apa? Ya, ya itu temuan KAY itu faktanya di dalam praktek itu ada hakim yang tertangkap KPK, tetapi di sisi lain memang kalau laporan-laporan kepada Komisi Yudisial itu banyak berkaitan dengan persoalan teknis yudisial. Tetapi sekarang di kita sendiri kalau itu menyangkut persoalan teknis yudisial itu bukan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka upaya hukum adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali. Itu udah mulai berkurang dari sisi itu. Pengaduan yang terkait dengan gratifikasi hakim? Gratifikasi hakim itu kalau isunya ada tetapi buktinya tidak ada. Sering diadukan tetapi jadi misalnya tidak disertakan bukti. Ada kecurigaan bahwa hakim menerima sesuatu karena dia seolah-olah berpihak. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan ternyata tidak ada bukti. Nah, jadi oleh karena itu kalau istilah mafia kan istilah yang ada di masyarakat kita gitu kan. Tapi dalam pandangan Komisi Yudisial kasus berkasus faktanya ada, yaitu seperti misalnya hakim yang tertangkap tangan oleh KPK kena OTT KPK. Tetapi dari sisi substansi laporan ke Komisi Yudisial banyak laporan-laporan yang semacam demikian itu tidak cukup bukti. Artinya apakah dari temuan atau laporan yang masuk ke dalam KAY, Anda ingin mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan ini adalah sebuah mafia yang terorganisir? Ya itu artinya gini kan, kalau untuk menyatakan seseorang itu menerima sesuatu kan harus ada bukti. Nah jadi kebanyakan ya seperti masyarakat pada umumnya ketika yang lapor pada Komisi Yudisial itu mengatakan bahwa ini ada dugaan dia menerima sesuatu karena putusannya tidak adil. Setelah diperiksa putusannya ya memang harus begitu putusannya gitu kan. Sejauh ini tidak adakah temuan dari KAY yang kalau selama KAY berdiri terkait itu dengan gratifikasi? Selama KAY berdiri itu memang ada kurang lebih 22 kasus yang berkaitan dengan isu gratifikasi, ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Setelah terbukti apa prosesnya? Nah kalau itu betul-betul terbukti gratifikasi dan buktinya konkret ya dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim. Nah kalau nanti di Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari 4 anggota KAY dan 3 unsur Hakim Agung, maka diberikan hak untuk melakukan pembelaan si hakim terlapor itu. Kalau terbukti di Majelis Kehormatan Hakim betul-betul hakim yang bersangkutan menerima gratifikasi, kebanyakan hukumannya pasti diberhentikan. Kita bicara kasus per kasus, Bang Jamin, kalau tidak disebut mafia peradilan, tapi kasus per kasus, ICW mencatat misalnya sepanjang dari 2012 sampai 2019 sedikitnya ada 20 hakim yang terjerat korupsi. Meskipun kalau kita bandingkan dengan jumlah hakim keseluruhan di Indonesia mungkin itu hanya sekian persen, tetapi fakta itu tetap ada. Apakah ini pengawasannya yang lembek atau apa faktor utamanya? Ya, hakim ini merupakan sosok atau jabatan yang mulia. Makanya selalu kita panggil itu hakim yang mulia. Kemuliaan hakim ini sangat tinggi dibandingkan kemuliaan apapun. Karena dia garda terdepan suatu keadilan, orang yang mencari keadilan. Jadi dia benar-benar harus steril. Dari apapun harus steril. Jadi dia termasuk dari pimpinan MA juga. Karena secara fungsional dia melakukan tugas itu tidak boleh terintimidasi dari pimpinannya. Begitu. Nah kalau sampai dia melakukan suatu tindakan yang contohnya menerima gratifikasi, dia menghilangkan makna kemuliaan seorang hakim tersebut. Dengan demikian inilah suatu perbuatan yang paling tercela bagi seorang hakim. Kalau sampai dia menerima suatu imbalan untuk memutuskan berbeda dari apa karena dia menerima sesuatu. Nah kenapa ini bisa terjadi? Itu banyak faktor. Tapi dari secara struktural, hakim yang mulia ini harus ada pengawasan yang melekat baik eksternal maupun internal. Nah kalau secara internal Mahkamah Agung sudah melakukan suatu perbuatan yang bagus terhadap suatu tindak tanduk seorang hakim dan masih ada, berarti kita harus pertanyakan apakah pelaksanaan internal itu sudah efektif atau belum efektif, begitu kan. Nah, memang kita tidak memungkiri ada oknum-oknum tertentu yang ingin menyalahgunakan yang kemuliaannya tadi itu ada. Tapi kalau nilai 20 itu tentu cukup besar ya dibandingkan dengan keadaan setahun. Kalau memang itu setahun ditemukan. 2012 sampai 2019. Artinya 2012 artinya lebih daripada setahun gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Yang kedua, harus memanfaatkan suatu teknologi. Teknologi itu sangat penting.
di negara-negara maju seperti Cina sekarang, semua CCTV ada di mana-mana, termasuk di ruang peradilan, dan sudah ditetapkan bahwa tidak boleh para pihak pengacaranya siapapun bertemu langsung dengan hakim. Karena kalau bertemu dengan hakim itu ada indikasi, kalau bertemu boleh, tapi kedua belah pihak begitu. Itu yang lebih efektif saya kira untuk menunjukkan bahwasannya nanti kalau sampai ada pengawasan orang melakukan suatu tindakan yang mencurigakan, tinggal laporan. Gitu. Baik, kita akan berbicara lebih jauh soal sistem pengawasan. Saya ingin tanya dari pendapat Komisi Hukum, Pak Arsul Sani, apakah Komisi 3 ini melihat ada yang lemah dalam fungsi pengawasan, baik itu internal maupun eksternal, sehingga terjadi praktik dagang perkara di peradilan? Ya, yang kami lihat pertama tentu Mahkamah Agung beserta jajarannya telah berusaha dari waktu ke waktu untuk meningkatkan hal-hal yang terkait juga dengan pengawasan. Misalnya soal pemanfaatan teknologi, ya. Kemudian juga yang terkait dengan sistem manajemen perkara itu sudah dilakukan. Tetapi memang menurut hemat kami ada hal-hal lain lagi yang juga perlu dibenahi, ditingkatkan, diperbaiki lebih baik lagi oleh Mahkamah Agung. Ya, contoh misalnya soal kultur. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa memang hakim ini soal kultur budaya ya. Misalnya saja ya tadi sudah dikatakan bahwa hakim itu dipanggilnya saja yang mulia. Kalau anggota DPR itu yang terhormat saja, tapi hakim yang mulia ini menunjukkan kedudukan khusus hakim. Karena itu ada kultur-kultur yang memang itu khas berlaku hanya untuk hakim. Misalnya hakim itu nggak boleh main golf, nggak boleh ada di satu tempat yang kecuali sekedar bertemu di pesta atau di satu acara resmi bersama-sama misalnya dengan pengacara. Nah, ini harus ditegaskan, perlu ditegaskan juga. Hakim atau organisasi hakim juga tidak boleh seyogianya menerima sponsorship dari pihak manapun, meskipun pemberi sponsorship itu tidak sedang terkait dengan perkara. Nah, ini juga hal-hal yang menurut kami ke depan harus ditegaskan juga. Lebih dari itu saya kira dalam rangka menunjukkan keseriusan yang lebih besar lagi dari jajaran Mahkamah Agung, perlu juga misalnya ada kerjasama ya dengan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan kepada hakim, khususnya KPK ya. Karena memang Mahkamah Agung tidak bisa melakukan penindakan sendiri ya. Beda dengan misalnya Pak Jaksa Agung, kan kemarin Pak Jaksa Agung karena barangkali tidak ingin jaksanya ditangkap oleh KPK, tangkap sendiri gitu. Nah, kalau Mahkamah Agung kan rasanya tidak memungkinkan itu ya. Baik. Hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut saya kerjasama kelembagaan ini harus ditegaskan. Kerjasama dengan pihak eksternal sehingga pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh internal tapi juga dilakukan oleh eksternal. Saya akan tanyakan langsung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas MA sesaat lagi usai jeda berikut ini. Saya kembali bergabung dengan Pak Abdullah dari Mahkamah Agung. Pak Abdullah, selama ini bentuk pengawasan internal dari MA itu seperti apa dan apakah sudah mengintensifkan kerjasama dalam bidang pengawasan dengan pihak eksternal seperti penegak hukum atau KY? Iya, terima kasih Mbak. Mahkamah Agung sudah berusaha berbenah semaksimal mungkin, bahkan mengeluarkan Perma nomor 789 tentang disiplin, kemudian pengawasan, kemudian mengeluarkan maklumat Ketua Mahkamah Agung, tanggung jawab komando, artinya apabila ada anak buahnya yang kena masalah akibatnya ketuanya harus turut bertanggung jawab. Ini merupakan bukti bahwa keseriusan Mahkamah Agung untuk bersih-bersih dan meningkatkan integritas dan independensinya. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung juga sudah menerapkan suatu kebijakan yang namanya pelayanan terpadu satu pintu di seluruh pengadilan. Artinya apa? Semua orang tidak akan pernah bisa dan boleh masuk ke wilayah pengadilan dan hanya dilayani di depan saja.
Dengan demikian masyarakat ini dapat diantisipasi, interaksi-interaksi secara langsung itu dapat dihindari. Yang kemudian Mahkamah Agung juga sudah menerapkan electronic court. Electronic court ini mulai dari e-filing, e-payment, e-summon, dan e-litigasi yang memungkinkan bahwa peradilan dilakukan secara elektronik. Dengan diterapkannya e-elektronik ini, maka semua pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan, cukup dilakukan secara elektronik. Bahkan putusannya bisa di-download sendiri. Tentang ketika semuanya itu diterapkan, bagaimana hasilnya sejauh ini, Pak? Akan diterapkan mulai tahun 2020. Jadi kalau toh ditanyakan hasil, hari ini belum bisa dibuktikan hasilnya. Tetapi masyarakat harus mensupport dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung ini. Ini satu lagi mengenai pengawasan. Kerjasama Mahkamah Agung dengan KPK itu dilakukan oleh Badan Pengawasan secara real. Sehingga semua yang terjadi sekarang ini merupakan hasil kerjasama Mahkamah Agung dengan KPK. Kemudian apalagi dengan Komisi Yudisial. Sekarang sudah harmonis banget, sehingga kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terjalin demikian bagusnya, dan kerjasama ditingkatkan. Mulai kemarin kita sudah rapat kerjasama bidang kesekretariatan. Dengan demikian apabila semua institusi saling mendukung, saya yakin Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan akan bisa mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Terima kasih. Pak Abdullah, sekarang saya ingin konfirmasi ke Pak Jaja di sini dari KAI, karena tadi Anda katakan sudah berjalan dengan harmonis antara MA dengan KAI dalam melakukan pengawasan. Apakah betul demikian, Pak? Apakah fungsi pengawasan antara dua lembaga ini bisa seiring, sejalan, tidak overlapping? Ya, bahkan sekarang ada kegiatan bersama antara KAI, Mahkamah Agung, dan KPK. Sinergisitas tiga lembaga ini dalam rangka pencegahan terhadap pelaku-pelaku yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian saya sendiri sebagai ketua seringkali bersama-sama ketua Bawas pergi ke daerah, kemudian memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak saja hanya untuk hakim tetapi juga untuk jurusita, untuk panitera pengganti, supaya apa? Supaya tiga elemen itu bersinergi dalam kerangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ujung-ujungnya bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti gratifikasi, menerima sesuatu, bertemu pihak dan sebagainya. Pak Jaja, ada satu alat yang saya rasa ini sebetulnya bisa menjadi kekuatan dari KAI untuk membantu pengawasan. Ada pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyebutkan KAI sebetulnya dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh hakim. Apakah itu dilakukan KAI? KAI pernah bekerjasama dengan aparatur penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan tentang itu, maupun dengan polisi, terutama dengan KPK. Ada beberapa data yang juga kita sampaikan ke KPK. Begitu juga sebaliknya, kalau KPK tidak menemukan ada unsur gratifikasinya, maka dari KPK juga diserahkan ke kita untuk melakukan penelusuran apakah terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Misalnya bertemu pihak, tetapi tidak ada unsur gratifikasinya. Nah, bertemu pihaknya saja itu sudah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, oleh karena itu kemarin di KAI bertemu kurang lebih ada advokat-advokat secara pribadi berkumpul di Komisi Yudisial, diskusi silaturahmi bersama. Saya tekankan kepada advokat agar menjaga integritas dari para hakim itu sendiri, yang datang juga dari advokat itu sendiri. Nah, kalau itu sudah clear semua, maka unsur-unsur stakeholder di dunia peradilan menghargai profesi hakim, maka upaya-upaya untuk melakukan pendekatan dengan memberi sesuatu itu bisa dihindari. Baik, oke. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dari Pak Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak. Prime Talk masih akan berlanjut sesaat lagi, pemirsa. Bagaimanakah peran yang bisa maksimalkan DPR dalam mengatur regulasi untuk memagari praktik mafia dagang perkara di pengadilan? Sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Kembali bergabung dengan Pak Arsul Sani. Pak Arsul, saat ini ada RUU Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas tahun 2020. Bagaimana RUU Jabatan Hakim ini bisa menjadi platform untuk memagari, Pak, praktik-praktik dagang perkara di peradilan kita? Ya, pertama saya kembali ingin tegaskan bahwa regulasi undang-undang itu hanya satu instrumen, tapi tidak cukup hanya undang-undang saja untuk memagari itu. Perlu juga instrumen yang lain. Yang saya katakan tadi, perubahan kultur dan juga ketegasan
kelembagaan itu sendiri dalam menghadapi soal-soal apa yang disebut sebagai maklar kasus ya. Saya tidak ingin menyebut sebagai mafia peradilan. Nah, memang RUU ini akan kita maksimalkan, insya Allah di tahun 2020 setelah satu di antara dua RUU yang akan di carry over, yaitu RKUHP dan RUU Pemasyarakatan selesai. Saya kira pemasyarakatan akan lebih cepat selesai, kemudian akan masuk rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim sebagai RUU prioritas di tahun 2020. Nah, salah satu di sana ya yang meskipun ini hanya untuk Hakim Agung, itu ada evaluasi kinerja profesional 5 tahunan. Nah, ini bisa menjadi instrumen juga untuk menilai kinerja profesional para Hakim Agung. Itu salah satu yang ada di RUU itu. Tentu akan kami bahas nanti. Baik, kita nantikan seperti apa nanti pembahasannya. Terima kasih Pak Arsulsani telah bergabung bersama kami. Bang Jamit, terakhir perubahan kultur dan manajemen seperti apa yang harus dilakukan? Ya, tentu kalau manajemen peradilan kita ini harus lebih baik lagi, terlebih mengenai manajemen waktu. Kita ketahui waktu ini sangat menentukan profesionalitas dalam suatu kelembagaan. Jangan sampai orang datang ke pengadilan, apa itu advokat atau mencari keadilan, tidak ada kepastian tentang waktu kapan dia melakukan suatu sidangnya. Ini kan wasting time orang datang ke peradilan, itu juga harus diperhatikan. Kedua, tadi saya sangat setuju mengenai hakim yang mulia ini harus membatasi diri ketemu atau bertemu dengan orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, atau menerima suatu pemberian baik sponsor ataupun apapun yang mengenai tentang adanya suatu aktivitas-aktivitas di lembaga tersebut. Yang ketiga, saya lihat begini, kita kan banyak menerima donor-donor juga ya, dan hati-hati juga terhadap donor itu, karena bisa juga donor-donor itu juga mempengaruhi independensi hakim nantinya kalau sampai ada perusahaan-perusahaan asing yang terkena kasus tersebut. Ya, kita harus juga hati-hati, karena banyak saya lihat kita menerima donor, tapi di samping itu juga kita harus lebih hati-hati, lebih fleksibel, lebih strictly bahwasanya donor boleh terima, tapi kalau ada perkara orang asing kita harus juga memutus demi keadilan. Baik, terima kasih Bang Jamit Ginting dan juga Pak Jaja telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Bersama saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.